Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok satu ingin mempresentasikan usaha yang mana saya ciptakan oleh rekan-rekan mahasiswa yang terdiri dari 4 anggota, yaitu dengan tipe bisnis penyewaan rental mobil yang kami bentuk dari 4 anggota yang diketuai oleh saya sendiri, yaitu saya bernama Ahmad Zulfikar dan teman saya ada yang bernama Rafa. Yang ketiga teman saya ada yang bernama Nurani Yasin, yang keempat ada yang bernama Greva Ayuningtyas. Untuk mempersingkat waktunya, saya akan melakukan share screen dan mempresentasikan tentang usaha yang kami buat. Di sini ada eh, judul awal dari kelompok satu, yaitu studi kelayakan bisnis rental mobil Wisnu Jaya Motor Utama. Yang latar belakangnya adalah usaha rental mobil, bisnis yang menawarkan jasa penyewaan mobil kepada pihak yang membutuhkan, baik perorangan maupun perusahaan. Selain prospek yang bagus, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu perkembangan yang terjadi di dunia bisnis dan industri yang menyebabkan para pelaku usaha sekaligus orang-orang yang terkait dengan kepentingan mereka meningkatkan mobilitasnya. Tujuan dari perusahaan kami, kebutuhan transportasi adalah kebutuhan yang saat ini telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Selain itu, transportasi juga akan mempermudah kita semua untuk melakukan perjalanan. Maka dari itu, saya memilih untuk membuka sebuah usaha, yaitu rental mobil. Lanjut, di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Dika. Di sini ada kunci kesuksesan usaha. Yang pertama itu ada harga. Pada suatu harga barang akan ditetapkan sesuai harga pada pasaran yang berlaku atau mungkin bisa sedikit lebih murah karena konsumen akan mencari rental mobil dengan harga murah tetapi tidak mengurangi sebuah kualitas mobil tersebut. Yang kedua itu ada pelayanan yang terbaik. Pada suatu usaha ada baiknya owner memberikan pelatihan kepada karyawan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen karena akan membuat konsumen merasa nyaman dan puas sehingga akan menjadi pelanggan setia. Yang ketiga itu ada tempat strategis. Penempatan pada suatu usaha sangat penting karena dengan lokasi yang strategis dan gampang dijangkau akan memudahkan konsumen untuk datang ke toko. Lanjut. Lanjut di sini ada visi dan misi. Visinya meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menetapkan kualitas yang layanan terbaik, mengantisipasi kecenderungan pasar dan kebutuhan pelanggan, mengembangkan sumber daya manusia serta memberikan penghargaan atas prestasi kerja. Berusaha meningkatkan laba perusahaan menerapkan tata kelola yang baik. Misinya menjadi perusahaan yang berkelas dan profesional di dalam bidang transportasi darat serta menciptakan nilai bagi stakeholder. Artinya kehadiran perusahaan harus dilihat dari dan untuk mereka yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dalam hal ini tidak hanya dari sisi akan tapi diperluas dalam Di sini ada profil perusahaan. Wisnu Jaya Motor Utama adalah sebuah perusahaan jasa sewa mobil di Depok dengan tarif murah dan terpercaya, menyediakan mobil-mobil dengan kondisi yang prima dan bersih, melayani pemakaian mobil harian, mingguan, dan bulanan. Selanjutnya dibicarakan oleh Rani. Terima kasih.
Selanjutnya, strategi pasar. Strategi pasar adalah menciptakan tingkat kesadaran dan mendorong terjadinya berbagai promosi. Jenis promosi mobil yang ditawarkan, promosi pemasaran, mix produksi, price place promotion. Adapun strategi-strategi lain diantaranya adalah produk yang ditawarkan harus baik, memiliki kualitas dan kuantitas yang baik. Harga pemasaran harus lebih murah atau terjangkau, berlokasi di tempat yang strategis, mempromosikan dengan menggunakan media brosur, spanduk, dan lain-lain. Oke, next. Periklanan dan promosi. Untuk melakukan promosi dapat dilakukan dengan segala cara, di antaranya melalui brosur, papan nama, spanduk, dan lain-lain. Brosur dengan cara membagi-bagikan selembar kepada orang lain. Adapun perinciannya sebagai berikut, seperti brosur sebesar 50.000, papan nama sebesar 50.000, lalu ada spanduk sebesar 60.000. Oke, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh berikut. Baik, terima kasih Rani. Nah, di sini kita akan membahas mengenai financial plan. Yang pertama di sini ada biaya total. Nah, biaya total ini ada fixed cost ditambah variable cost, yaitu 6.250 ditambah 50.850. Dan hasilnya di sini 57.100. Dan berikutnya kita membahas untuk yang break even point. Untuk break even point ini di sini ada biaya gaji ditambah lagi dengan biaya operasional ditambah dengan biaya penyusutan peralatan, yaitu 8 juta ditambah 6.250 ditambah 50.850, yang hasilnya yaitu 65.100. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita membahas nomor 3 ya, yaitu profit. Profit di sini untuk pendapatan per bulan dikurang biaya operasional, ditambah biaya bahan baku, ditambah juga dengan biaya gaji, yaitu 187.500 jika 100% unit mobil yang disewakan dikurang 6.250 ditambah lagi 50.850 ditambah 8 juta. Yang hasilnya di sini ada 122.400 rupiah. Seperti itu. Nah, di sini untuk pendapatan per bulan dikurang dengan biaya operasional ditambah lagi dengan biaya bahan baku ditambah biaya gaji, yaitu 93.750 jika 50% unit mobil yang disewakan. Dikurangi dengan 6.250 lalu ditambah 50.850 lalu ditambah lagi 8 juta yang hasilnya itu 28.650. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini nomor 4 yaitu pengembalian modal. Pengembalian modal itu ada sewa gedung. Sewa gedung yaitu sekitar 30 juta rupiah dibagi 365 hari, yang hasilnya 80.192 per harinya. Lalu biaya overhead per hari yaitu sekitar 50.850 dibagi 30 hari atau dalam 1 bulannya itu sekitar 1 M690, mohon maaf, 1.695.000 per harinya. Seperti itu. Lalu total biaya sewa ditambah lagi dengan biaya overhead dan ditambah biaya sewa. Dibagi dengan laba usaha. Dari 93.750 ditambah 1.695.000
695 lalu ditambah 82.192 dan dibagi 28.650 sama dengan 3. Jadi, modal akan kembali dalam jangka waktu 3 penyewaan mobil sejumlah 50% selama kurun waktu 1 bulan. Selanjutnya, nah, jadi untuk kesimpulan dalam presentasi kami hari ini mengenai Wisnu Jaya Motor, yaitu merupakan peluang pengembangan usaha sesuai kemampuan pribadi masing-masing. Namun, seorang wirausaha harus mempunyai kecakapan dalam melihat analisis SWOT, sehingga dapat mengembangkan usaha dengan baik dan lancar, tidak menimbulkan kegagalan produksi di tengah jalan. Maka seorang wirausaha harus merencanakan usaha semaksimal mungkin agar usaha berkembang dengan cepat. Seorang wirausaha harus menjalani partner usaha dengan pengusaha lain. Tidak hanya mendirikan usaha sendiri, tapi rintislah usaha bercabang agar berlangsung usaha berpotensi meluas. Baik, sekian presentasi dari kami dari kelompok 4. Mohon maaf dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi kami malam ini. Sekian dan terima kasih.